Nah guys, di video kali ini saya mau ngerekomendasikan wireless charger untuk iPhone kalian ataupun Android kalian yang sudah support pengecasan menggunakan wireless. Nah di sini saya ada dua barang. Yang satu ini adalah wireless charging darinya Keep, dan yang kedua ini adalah wireless charging darinya Usam. Nah kebetulan yang Usam ini sudah saya pakai kurang lebih hampir 1 tahun ya guys. Nah sedangkan yang dari Keep ini barangnya baru saja sampai. Nah di video kali ini juga saya akan sampaikan ya beberapa kelebihan kalau kita ngecas menggunakan wireless charging atau wireless charger ya teman-teman. Nah sebelum saya lanjutin videonya, di sini saya akan unboxing dulu nih yang dari Keep. Ini teman-teman kalau dilihat dari boxnya ini agak aneh ya, karena di sini kabelnya ini terlihat seperti pendek ya, padahal aslinya itu dia tidak pendek guys, dia panjang. Nah ini untuk sekilas saja, bagian bawah box ini dia ada 3 keterangan: magnetic wireless charge, kemudian ada MagSafe, kemudian juga ada tanda maksimum wattnya, ini ada di 15 watt. Bagian sisi kanannya ini cuma ada barcode Instagramnya Keep. Kemudian ini M4 ini adalah nomor modelnya ya guys, dan sebelah kirinya ini cuma ada gambar wireless charge-nya dan iPhone ya teman-teman. Nah kemudian di bagian belakang ini ada spesifikasi singkat. Ini adalah produknya Keep wireless atau wireless charging darinya Keep. Kita cuma dikasih buku manual dan buku garansi ya teman-teman, selebihnya kosong. Ini saya singkirkan dulu dan saya akan buka langsung nih barangnya seperti ini ya guys. Nah di sini di bagian belakang ini dia ada keterangan model M4, sama ya seperti yang ada di belakang box tadi, tapi di sini ada tambahan ini, transmission distance-nya itu ada di kecil sama dengan 5 mm ya teman-teman. Charging efisien besar atau sama dengan 70%. Nah ini ya. Nah ini kalau saya bandingkan dengan yang Usam ya guys. Nah ini kalau untuk model, untuk yang Keep ini dia lebih tipis guys, dan dia lebih melengkung ya. Bagian sisi ini melengkung, sedangkan kalau yang dari Usam ini dia petak, tapi dia agak lebih tebal guys. Kalau kita bandingin seperti ini ya. Nah ini perbandingan ketebalannya teman-teman. Ini lebih tebal di Usam ya. Kalau Usam ini dia modelnya ini bulatnya petak, bulatnya ini tajam ya, bagian pinggirnya ini tajam, sedangkan yang di Keep dia itu melengkung guys. Nah gini, jadi dia terlihat lebih tipis, dan memang sebenarnya lebih tipis yang dari Keep daripada yang Usam. Dan ukurannya sendiri untuk yang Keep ini juga lebih besar sedikit ya teman-teman nih, seperti ini. Nah kalau yang Usam ini memang sudah saya pakai kurang lebih hampir 1 tahun ya teman-teman. Dan di sini untuk watt maksimumnya juga sama, ada di 15 watt, sama-sama 15 watt. Nah untuk bagian depan dia sama-sama transparan nih. Nah sebenarnya sih ada ya model biasa yang tanpa transparan seperti ini, cuman saya lebih suka dengan model yang seperti ini nih. Cuman di sini terkadang yang buat kelemahannya itu ada di bagian gelas depan ini ya. Ini kalau misalkan dapat yang memang apes ya, apes, dia mudah lepas seperti yang punya saya ini guys. Nah ini ada wireless powerbank wireless, ini bagian gelasnya ini lepas karena mungkin lemnya nggak kuat guys. Nah, itu aja sih kelemahannya kalau yang model seperti ini. Tapi kalau untuk kelebihannya ya desainnya lebih mewah ya teman-teman. Nah untuk beratnya ini kalau menurut saya lebih berat yang lebih ringan yang ini ya, yang darinya Keep ini. Untuk bahan material pun sama-sama aluminium sih kalau menurut saya. Cuman kalau diketok-ketok seperti ini, nah ini agak lebih tebal yang ini ya guys, lebih padat ya, atau lebih tebal, mungkin ininya lebih tebal, frame-nya ini lebih tebal ya ketimbang ini. Nah cuman kalau dari kita bandingkan dari ini ya, dari kabelnya, nah kalau dari kabelnya, kalau yang darinya Keep ini dia seperti ini guys, nih seperti nilon ya. Kalau yang ini dia enggak, ini kabel seperti biasa, tapi ini juga bukan yang biasa-biasa benar ya guys, tapi ini berkualitas lah dia sama. Nah ini tergantung selera kalian mau suka yang seperti ini atau yang seperti kabel biasa seperti ini. Nah untuk port inputnya ini sama-sama USB-C ya teman-teman. Nah ini, dan sini saya akan langsung tes langsung di sini di iPhone 13 ya. Ini teman-teman bisa lihat nih kuat ya guys. Kalau yang dari Usam ini juga sama nih, kuat ya. Nah di sini saya akan
coba cas ya menggunakan wireless charger. Ini kebetulan baterainya itu ada di 14%. Sini saya coba yang ini aja nih, yang keep ya teman-teman. Kalau yang Yusam kan saya udah pernah coba. Nah sekarang yang keep. Untuk kepala chargernya saya gunakan ini ya, dari Anker. Anker ini dia ada di 30 watt guys kalau yang ini ya. Kita akan langsung cas, kita sekalian lihat ya seberapa cepat pengisian dayanya. Oke, ini mulai dari jam 23.51. Posisi baterai itu ada di 14%. Nah, apa sih kelebihan dari menggunakan wireless charger atau wireless charging? Nah, kalau di saya sendiri ya, saya sebenarnya lebih suka menggunakan wireless charger ataupun dibandingkan menggunakan kabel ya, teman-teman. Nah, salah satu kelebihannya yang paling utama itu adalah kita akan lebih hemat ya dalam penggunaan portnya ini, port lightingnya, karena kalau kita menggunakan wireless charging kan kita hanya menempel di bagian belakang dan tidak lepas cabut di sini ya guys. Kalau kita lepas cabut di sini, nah nanti bisa mengakibatkan port lightingnya ini jadi aus atau jadi tidak bagus lagi ya guys. Dan untuk iPhone sendiri ini biaya perbaikannya ini lumayan mahal guys. Semakin tinggi serinya maka biayanya pun akan semakin mahal, meskipun pada dasarnya untuk harga spare partnya sendiri itu sangat murah ya. Karena untuk biaya servis itu yang mahal itu ya memang jasanya guys ketimbang alatnya. Makanya saya lebih cenderung menggunakan wireless charging ini. Dan ada kemungkinan juga nanti hitungan ngecasnya ya, dia tidak akan terbaca sih guys, mungkin ya teman-teman, karena kita akan menggunakan wireless charging. Nah, kelemahannya dibandingkan menggunakan kabel itu ada di kecepatan ngecas. Nah, seperti yang kita tahu untuk wireless charger ini dia maksimum itu cuman ada di 15 watt. Meskipun saya pakai kepalanya ini atau adaptornya ini yang 30 watt ataupun bahkan 100 watt, maka arus yang akan keluar itu adalah tetap di 15 watt. Makanya di sini dia akan sedikit lebih lambat ya teman-teman, ketimbang kalau kita menggunakan kabel. Dan di beberapa momen untuk wireless chargernya ini juga akan sedikit rasa hangat ya guys, bukan panas ya tapi hangat. Dan menurut saya ini wajar, terutama kalau kita misalkan ngecasnya itu baterainya itu di bawah 50% itu, atau di bawah 20% seperti ini guys. Ini biasanya dia lebih hangat, hangat bagian belakangnya ini. Nah, kalau hangat kemudian handphone kalian juga hangat, itu sebaiknya dilepas dulu guys, jangan langsung dilanjutin ya teman-teman. Dilepas dulu, nanti ditunggu dingin, atau lebih baiknya itu dimatikan dulu ya handphonenya. Nanti kalau sudah dingin baru lanjut lagi, karena kalau kalian paksakan takutnya nanti baterai health kalian akan turun ya guys, atau berpengaruh ke baterai health. Dan ini bukan hanya terjadi pada saat kita menggunakan wireless charging atau wireless charger ya, sama untuk kabel pun juga sama. Saya juga sering ngalamin yang namanya hangat di handphone, meskipun handphonenya itu tidak saya pakai dalam kondisi dicas, dan itu menurut saya wajar guys. Nah, terus apalagi ya, paling itu aja sih, nggak ada yang lain ya guys. Mungkin kalau teman-teman tertarik nanti silahkan cek aja linknya di bawah. Dan untuk saat ini dalam waktu 4 menit ini sudah naik sekitar 4% guys. Berarti 1 menit itu per 1% ya. Tapi kalau kalian misalkan butuh yang cepat ya, saya tidak sarankan kalian pakai wireless charging ini ya. Saya lebih sarankan kalian pakai kabel kalau kalian memang ingin lebih cepat. Nah, oke, sekian dulu video dari saya. Thank you dan bye-bye.